Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita akan terjun ke dunia aerodinamika nih. Iya. Secara spesifik kita bongkar soal gaya hambat atau drag. Kita bakal kupas tuntas materi sumber Anda ya, kutipan dari bab tentang gaya hambat. Oke. Biar kita paham nih, gaya tak kasat mata yang selalu mencoba memperlambat pesawat itu apa aja sih? Misi kita hari ini, cari tahu jenis-jenis gaya hambat ini, terus trik-trik cerdas para insinyur buat mengatasinya. Menarik. Ini penting banget biar kita ngerti kenapa ya bentuk pesawat itu khas banget gitu. Betul, bentuk itu krusial sekali. Nah, ada satu hal menarik nih di awal materi Anda. Katanya istilah buat jenis-jenis gaya hambat ini nggak sepenuhnya baku ya? Iya, bisa dibilang gitu. Ada istilah teknis yang resmi, panjang gitu dari British Aeronautical Research Council, tapi nama-nama lama yang lebih gampang diingat, kayak form drag itu masih sering banget dipakai. Oh, jadi form drag itu nama lama ya? Iya, nama populernya lah. Jadi ya siap-siap aja, kadang ada sedikit keruwetan istilah nanti pas kita bahas. Oke, siap. Tapi intinya gini, semua gaya hambat itu akarnya cuma dua sebenarnya. Apa aja tuh? Pertama, gaya akibat perbedaan tekanan di permukaan benda. Kedua, gaya gesekan. Ini gara-gara udara itu kan kental ya, punya viskositas. Oke. Tekanan dan gesekan. Betul. Nah, istilah-istilah kayak induced drag, gaya hambat imbas, atau form drag tadi, itu sebenarnya cara gimana kedua gaya fundamental tadi muncul atau berinteraksi. Jadi mereka itu nggak benar-benar terpisah satu sama lain kayak yang kadang kita anggap biar analisisnya gampang gitu. Oke, paham. Jadi ada dua sumber utama, tapi manifestasinya bisa macam-macam ya namanya. Tepat sekali. Oke deh, mari kita bedah pelan-pelan kalau gitu. Konsep pertama yang penting nih, koefisien gaya hambat atau CD, drag coefficient. Ya, CD. Anggap aja ini kayak semacam skor aerodinamis sebuah bentuk gitu ya. Betul. Skor kelicinan lah kasarnya. Makin rendah CD-nya, makin licin benda itu di udara. Hambatannya makin kecil. Oke. Ya. Dan gaya hambat totalnya, D, itu dipengaruhi beberapa hal. Kerapatan udara, kita sebut rho, P, terus kecepatan terbang kuadrat, V kuadrat. Kecepatan penting banget ya, dikuadratin soalnya. Iya, pengaruhnya besar. Terus ada luas referensi, S, dan ya si skor CD tadi. Jadi rumusnya itu, D sama dengan setengah kali rho, kali V kuadrat, kali S, kali CD. Setengah rho V kuadrat SCD. Oke. Nah, ini ada yang penting dicatat soal S, luas referensi itu. Gimana tuh? Buat pesawat, S itu biasanya luas sayap kalau dilihat dari atas, plane area. Tapi buat mobil atau roket gitu, biasanya pakai luas penampang depan, frontal area. Oh, beda ya? Beda. Makanya nilai CD mobil sama pesawat itu nggak bisa langsung dibandingin gitu aja, karena basis luasnya beda. Oke. Pantesan kadang lihat CD mobil kok kayaknya tinggi dibanding pesawat. Nah, itu salah satu alasannya. Selain itu, CD ini juga dipengaruhi sama sudut serang, angle of attack atau AOA. Sudut sayap terhadap aliran udara kan? Betul. Terus ada lagi bilangan Reynolds. Ini agak teknis ya, tapi kasarnya perbandingan antara gaya inersia sama gaya kekentalan udara. Reynolds. Oke. Satu lagi bilangan Mach. Ini perbandingan kecepatan pesawat sama kecepatan suara. Match number. Sering dengar ini. Nah, untungnya buat kecepatan rendah, katakanlah di bawah setengah kecepatan suara, efek bilangan Mach ini seringkali bisa diabaikan. Oh ya. Jadi lebih simpel ya? Ya, lumayan. Kadang pengaruh bilangan Reynolds juga suka diabaikan buat menyederhanakan. Tapi, ini mesti hati-hati. Kenapa? Mengabaikan Reynolds ini kadang bisa bahaya. Bisa bikin salah kesimpulan yang serius. Nanti kita lihat deh contohnya. Oke, dicatat. Jangan abaikan Reynolds sembarangan. Nah, sekarang mari kita masuk ke salah satu biang krok utama gaya hambat. Gaya hambat tekanan normal lapisan batas. Atau ya, nama populernya tadi form drag. Form drag, oke. Ini gara-gara apa tadi? Tekanan ya? Betul. Gara-gara perbedaan tekanan antara bagian depan sama bagian belakang benda. Cuma dibayangin dulu, kalau udara ideal, nggak kental gitu. Iya, kalau ideal tanpa viskositas, aliran udara itu bakal mulus banget, ngikutin bentuk benda, terus nutup lagi rapi di belakang. Simetris gitu ya? Persis. Tekanannya simetris depan-belakang. Hasilnya, nggak ada gaya hambat neto. Tapi kan dunia nyata nggak gitu. Udara kan kental. Nah, itu dia masalahnya. Karena udara punya viskositas, aliran di bagian belakang itu jadi nggak rapih.
Ada semacam jejak atau wake. Isinya udara yang melambat gitu, di belakang benda. Wake. Oh, oke. Dan karena ada wake ini, distribusi tekanannya jadi nggak simetris lagi. Jadi tekanan belakang beda sama depan. Iya. Penyebab utamanya itu karena udara yang ngalir di bagian belakang benda, setelah melewati bagian terlebar, itu kayak harus mendaki bukit tekanan. Mendaki bukit tekanan, maksudnya? Maksudnya, dia ngalir dari area tekanan rendah di bagian terlebar ke area tekanan yang seharusnya lebih tinggi di ujung belakang. Nah, istilah teknisnya itu gradien tekanan merugikan, adverse pressure gradient. Oke, gradien tekanan merugikan. Terus kenapa itu bikin drag? Karena proses mendaki ini butuh energi. Energi ini diambil dari lapisan udara tipis yang nempel di permukaan. Namanya lapisan batas atau boundary layer. Lapisan batasnya kecapean gitu ya? Bisa dibilang gitu. Energinya terkuras. Akibatnya, tekanan di bagian belakang nggak bisa pulih jadi setinggi tekanan di bagian depan. Nah, perbedaan tekanan inilah depan tinggi, belakang rendah, yang mendorong benda ke belakang. Itu dia, form drag. Ah, oke. Jadi karena tekanan belakang nggak bisa naik lagi setinggi depan? Tepat. Dan kalau pendakian tekanannya terlalu curam, misalnya bentuk belakangnya terlalu tumpul, Gimana? aliran udaranya bisa nyerah, lepas dari permukaan. Istilahnya, separasi aliran, flow separation. Wah, lepas gitu aja. Iya, kalau ini terjadi, area bertekanan rendah di belakang jadi makin lebar, makin luas. Akibatnya, ya form drag-nya melonjak drastis. Oke, jadi separasi ini buruk banget ya buat drag. Oh ya, tadi ada istilah profile drag. Ah ya, profile drag itu gabungan antara form drag ini sama satu lagi gaya hambat gesekan permukaan. Nanti kita bahas gesekan. Oke. Nah, si profile drag ini, gabungan form dan gesekan, biasanya cenderung naik sebanding sama kuadrat kecepatan. Makin cepat, makin besar dia. Oke. Nah, kalau gitu, gimana cara ngelawan si form drag ini? Biar nggak terlalu besar. Jawabannya ada di bentuk yang sering kita lihat di pesawat, streamlining. Streamlining. Iya, bikin bentuk benda itu melancip secara halus ke belakang, kayak badan ikan atau tetesan air mata gitu. Kenapa bentuk gitu efektif? Karena bentuk melancip itu bikin bukit tekanannya jadi lebih landai, nggak curam. Jadi lapisan batasnya nggak terlalu capek ya? Betul, aliran udara jadi lebih kuat, nempel di permukaan, nggak gampang separasi. Dan tekanan di belakang bisa pulih lebih baik, lebih mendekati tekanan depan. Sebaliknya, kalau bentuknya tumpul banget kayak silinder tegak gitu, Wah, itu resep bencana buat form drag. Aliran udah pasti lepas di sudut tajamnya, meninggalkan kantong tekanan rendah yang gede banget di belakangnya. seberapa besar sih bedanya antara bentuk streamline sama yang tumpul gitu? Bedanya bisa dramatis banget. Materi Anda kasih contoh bagus tuh. Gimana contohnya? Bentuk streamline yang bagus itu CD-nya bisa sekitar 0,03 kalau diukur berdasarkan area depannya. Bandingkan sama silinder bundar biasa, itu CD-nya bisa 0,6 pada kondisi Reynolds tertentu. 0,03 lawan 0,6. Itu, 20 kali lipat. wow, 20 kali lipat gaya hambatnya, cuma gara-gara bentuk. Iya, gila kan? Ini ngejelasin banget kenapa pesawat-pesawat zaman dulu itu buru-buru ngilangin kawat-kawat penopang di luar badan pesawat. Oh iya, pesawat awal kan banyak kawatnya. Nah, seutas kawat diameter 5 mm aja, itu bisa ngasilin drag yang setara sama fairing mulus yang tebelnya 100 mm atau 10 cm. Gede banget ya, efek kawat kecil gitu. Makanya langsung ditutupin atau diilangin. Selain streamlining, cara lain ngurangin drag kan bisa juga dengan ngecilin luas penampang depan ya. Tapi kayaknya ada tapinya nih. Nah benar, selalu ada trade-off dalam desain pesawat itu. Nggak ada yang gratis. Gimana trade-off-nya kalau ngecilin penampang depan? Oke, misal badan pesawat, fuselage, kalau dibikin lebih ramping, luas depannya kecil, bagus buat drag. Tapi, mungkin harus dibikin lebih panjang biar muat penumpang atau kargo yang sama kan? Iya juga ya. Akibatnya, luas permukaan totalnya jadi lebih besar. Nah, ini malah nambah gaya hambat gesekan permukaan. Jadi, ngurangin satu jenis drag, nambah jenis drag lain. Oke, jadi harus cari keseimbangan ya. Gimana kalau sayap? Dibuat tipis gitu. Sama aja, sayap dibikin lebih tipis, form drag-nya emang berkurang. Tapi struktur utama di dalam sayap, namanya spar, itu kan nahan beban. Kalau sayap tipis, sparnya jadi kurang tinggi. Kurang kuat dong. Biar tetap kuat, sparnya harus dibikin lebih lebar. Artinya, Lebih berat. nah, berat itu musuh pesawat juga kan?
Belum lagi, sayap yang tipis itu biasanya lebih gampang stall atau kehilangan daya angkat, terutama di sudut serang tinggi. Wah, rumit ya trade-off-nya. Oke, tadi kita udah singgung lapisan batas. Katanya ada kasus aneh soal lapisan batas ini. Iya, ini salah satu bagian yang menurut saya paling menarik dan agak melawan intuisi. Jadi lapisan batas itu ada dua jenis utama. Apa aja? Ada yang laminar, alirannya mulus, teratur, kayak lapisan-lapisan tipis gitu. Satunya lagi, turbulen, alirannya kacau, bergolak, campur aduk. Laminar itu yang bagus kan biasanya? Gesekannya kecil. Umumnya iya, gesekan laminar lebih kecil. Tapi, anehnya, pada benda bentuk bundar, kayak misalnya kaki roda pendarat pesawat yang nggak ditarik masuk. Yang bentuknya silinder gitu ya? Iya, pada kecepatan rendah, lapisan batas di permukaannya itu laminar. Nah, aliran laminar ini, dia itu agak lemah, gampang lepas atau separasi pas ketemu gradien tekanan merugikan di bagian belakang. Jadi separasinya cepet ya? Wake-nya lebar. Betul. Akibatnya wake di belakang lebar, CD-nya tinggi. Sesuai ekspektasi lah ya. Terus, kalau kecepatannya ditambah? Nah, ini dia. Kalau kecepatan terus naik sampai masuk ke wilayah kritis tertentu, ini tergantung bilangan Reynolds-nya. Lapisan batas bisa berubah jadi turbulen sebelum dia sempat separasi. Jadi turbulen dulu baru separasi. Iya. Dan lapisan batas turbulen ini, meskipun gesekannya sendiri lebih tinggi daripada laminar, Tapi dia lebih energik, lebih kuat nempel ke permukaan saat ngadepin gradien tekanan merugikan tadi. oh, jadi dia nggak gampang lepas. Persis. Akibatnya, titik separasi jadi mundur jauh ke belakang. Wake di belakangnya jadi menyempit drastis. Dan ini dia yang aneh, total gaya hambatnya, CD-nya, justru anjlok, turun drastis. Jadi dibikin turbulen malah ngurangin drag. Ini benar-benar aneh. Ada contohnya nggak di dunia nyata? Ada banget. Dan mungkin Anda sering lihat tapi nggak sadar. Bola golf. Bola golf yang ada lesung pipitnya itu, dimples. Nah itu dia. Dimples itu sengaja dibuat bukan buat gaya-gayaan. Tujuannya justru untuk memicu turbulensi dini di lapisan batas udara yang nempel di bola pas dia terbang. Jadi sengaja dibikin turbulen. Iya, pada hempan detekan tertentu pas bola dipukul, turbulensi dini ini bikin separasi aliran jadi tertunda, wake mengecil, foam drag turun signifikan. Hasilnya, bola bisa terbang lebih jauh dibanding kalau permukaannya mulus licin. Wah, gila. Jadi artinya buat pesawat permukaan kasar lebih bagus dong. Nah, nggak gitu juga. Ini trikinya. Untuk pesawat ukuran penuh yang terbangnya cepet banget, artinya bilangan Reynolds-nya tinggi banget, efek gesekan permukaan itu jadi sangat dominan. Jadi untuk pesawat beneran, permukaan super mulus itu hampir selalu jadi target utama untuk ngurangin drag gesekan. Oke, jadi bola golf itu kasus khusus ya? Iya, karena dia terbang di rentang Reynolds yang pas buat efek aneh tadi. Tapi ada tapinya lagi nih. Apalagi? Untuk model pesawat kecil kayak aeromodeling gitu, yang terbangnya relatif lambat, Reynolds-nya rendah, Gimana? kadang permukaan yang sedikit kasar atau sengaja dipasang kawat pemicu, tripwire kecil di sayapnya, itu malah bisa mengurangi total drag. Lu kok bisa? Karena itu mencegah separasi aliran laminar yang terlalu dini. Jadi, turbulensi dini yang terkontrol malah lebih baik daripada separasi laminar yang terlalu awal di Reynolds rendah. Aneh kan? Benar-benar nggak kepikiran. Oke deh, kita udah bahas form drag panjang lebar. Sekarang, gaya hambat gesekan permukaan, surface friction drag. Ini lebih simpel mungkin ya? Iya, konsepnya lebih lurus lah. Ini murni karena gesekan antara lapisan batas udara dengan kulit pesawat. Ya kayak kita gosok tangan aja, tapi ini udara yang nempel di permukaan. Akibat kekentalan udara tadi. Dan tadi dibilang laminar gesekannya lebih kecil dari turbulen. Betul, jauh lebih kecil. Jadi tujuannya jelas. Sebisa mungkin pertahankan aliran laminar seluas mungkin di permukaan pesawat, terutama di sayap karena luasnya paling besar. Gimana caranya biar laminar tahan lama? Kan tadi katanya laminar itu lemah. Nah, ini mendorong evolusi desain bentuk penampang sayap atau airfoil. Sayap zaman dulu, titik tertebalnya sekaligus titik tekanan terendah itu ada lumayan di depan, sekitar 25-30% dari ujung depan. Oke. Setelah titik itu, tekanan mulai naik lagi kan, gradien merugikan.
Nah, disitulah biasanya aliran laminar nyerah dan transisi jadi turbulen. Jadi area laminarnya cuma sedikit di depan ya? Iya, terus para insinyur mikir, gimana kalau titik tertebal ini kita geser ke belakang? Mungkin 40%, 50%, atau bahkan 60% dari depan. Tujuannya apa? Biar area turunan tekanan yang landai, gradien menguntungkan, yang disukai aliran laminar itu jadi lebih panjang. Jadi laminar bisa bertahan lebih jauh ke belakang sebelum ketemu tanjakan tekanan yang memicu turbulensi. Oh, masuk akal. Nah, lahirlah desain sayap yang disebut aliran laminar atau laminar flow airfoil. Contoh terkenalnya itu seri Naka 6. Naka 6, pernah dengar? Pesawat tempur legendaris P-515 Mustang itu salah satu pengguna awal sayap jenis ini. Dan itu jadi salah satu kunci performa jelajahnya yang hebat banget pada masanya. Keren. Tapi kedengerannya bagus banget, pasti ada tantangannya dong buat bikin sayap laminar ini. Oh banyak, justru ini tantangan besarnya. Buat mencapai aliran laminar yang luas itu, permukaannya harus super duper mulus. Tingkat presisi manufakturnya harus tinggi banget. Kenapa harus mulus itu? Karena aliran laminar itu sangat sensitif, sangat rapuh. Sedikit aja ada kotoran, atau bangkai serangga yang nempel pas terbang, atau bahkan penyok kecil di permukaan, Bisa merusak alirannya ya? langsung. Itu bisa langsung memicu transisi ke turbulen secara prematur. Akibatnya, ya gaya hambatnya langsung naik lagi, efisiensi bahan bakarnya turun. Padahal udah susah-susah desain sayap laminar. Wah, repot juga ya perawatannya. Makanya ada istilah ember gaya hambat atau drag bucket untuk sayap jenis ini. Drag bucket, apa itu? Itu artinya, sayap laminar ini cuma sangat efisien, CD-nya rendah banget, dalam rentang kondisi terbang yang sempit. Sudut serangnya harus pas banget. Di luar rentang ember itu, efisiensinya turun lagi, nggak seistimewa itu. Jadi harus terbangnya pas banget ya? Iya, ada juga trade-off soal ketebalan sayap. Sayap yang lebih tebal, CD minimumnya mungkin sedikit lebih tinggi dibanding yang tipis. Tapi, Tapi, ember drag rendahnya biasanya lebih lebar. Jadi lebih toleran terhadap perubahan kondisi terbang. Plus, struktur spar di dalamnya bisa lebih tinggi, jadi lebih ringan. kalau sayap tipis banget, CD minimumnya bisa rendah banget di kondisi ideal. Super efisien. Tapi embernya sempit banget dan dia lebih gampang stall. Jadi ya, pilih mana? selalu ada pilihan sulit ya dalam desain. Nah, sekarang dengan bantuan komputer, desain airfoil pasti udah lebih canggih lagi ya dari Naka 6. Tentu saja, komputer memungkinkan optimasi yang jauh lebih detail. Contohnya airfoil seri NASA LS strip 10417. Itu dipakai di mana? Dipakai di pesawat latih Piper Tomahawk, sama di pesawat unik yang bentuknya kayak capung itu, Edgley Optica. Apa kelebihannya? Sayap ini bisa menghasilkan gaya angkat maksimum atau CLmax yang jauh lebih tinggi dibanding desain Naka 6 yang sekelas. Bisa sampai 50% lebih besar. Rasio LD-nya, lift per drag, juga bagus banget. Wah, kemajuan besar ya. Tapi, perlu diingat nih, semua data CD bagus dari pengujian airfoil 2D kayak gini, itu belum memperhitungkan satu lagi komponen drag yang penting banget untuk pesawat utuh. Apa itu? Gaya hambat imbas atau induced drag. Nah, ini dia nih, induced drag. Ini muncul gara-gara apa sih sebenarnya? Gampangnya gini, sayap bisa ngangkat pesawat karena tekanan udara di atas sayap lebih rendah daripada di bawah sayap. Oke. Nah, karena ada perbedaan tekanan ini, udara yang di bawah sayap, tekanan tinggi, itu punya kecenderungan alami untuk bocor atau ngalir ke atas sayap, tekanan rendah. Lewat mana? Lewat ujung sayap. Oh, jadi muter gitu di ujung sayap ya? Iya. Aliran yang bocor ke atas ini terus kegulung, membentuk pusaran udara atau vortex yang kuat banget di belakang setiap ujung sayap. Kalau pernah lihat jejak putih di ujung sayap pesawat, pas cuaca lembab, nah itu vortexnya kelihatan. Iya, pernah lihat. Terus hubungannya sama drag apa? Vortex ini bikin aliran udara di belakang sayap secara keseluruhan jadi agak miring ke bawah. Istilahnya downwash. Downwash. Nah, karena aliran udaranya miring ke bawah, vektor gaya angkat total yang dihasilkan sayap, yang seharusnya tegak lurus aliran, jadi ikut sedikit miring ke belakang. Ah, komponen yang ke belakang itu ya? Tepat. Komponen gaya angkat yang miring ke belakang itulah yang kita sebut induced drag. Jadi, ini adalah harga yang harus dibayar setiap kali sayap menghasilkan gaya angkat.
nggak bisa dihindari sama sekali kalau mau terbang. Oke. Jadi induced drag itu efek samping dari bikin lift. Gimana cara nguranginnya dong kalau gitu? Cara paling jelas dan mendasar adalah bikin sayapnya lebih panjang dan langsing. Istilahnya, punya aspek ratio yang tinggi. Aspek rasio itu perbandingan rentang sayap sama lebarnya kan? Betul. Pesawat glider kan sayapnya panjang dan kurus banget tuh. Itu biar induced drag-nya sekecil mungkin. Jadi bisa melayang jauh. Tapi kalau pesawat biasa kan nggak bisa sepanjang itu sayapnya. Nah, iya. Sayap yang terlalu panjang itu jadi berat strukturnya. Terus bikin pesawat jadi kurang lincah buat manuver. Jadi harus cari cara lain. Apa aja caranya? Pertama, kita bisa coba optimalkan distribusi gaya angkat di sepanjang rentang sayap. Idealnya bentuk distribusinya itu elips. Elips. Kenapa elips? Teori aerodinamika nunjukin kalau distribusi lift bentuk elips itu ngasilin induced drag paling minimum untuk rentang sayap tertentu. Tapi, badan pesawat biasa kan nggak ngasilin lift, malah ganggu aliran di tengah sayap. Jadi distribusinya nggak elips sempurna ya? Nggak bisa. Solusinya, bisa pakai lifting fuselage. Jadi badan pesawatnya didesain biar ikut ngasilin gaya angkat juga, nggak cuma jadi penumpang. Contohnya di pesawat tempur kayak MiG-29, badannya pipih gitu kan. Oh, itu tujuannya ya. Oke. Cara kedua? Modifikasi bentuk ujung sayapnya. Desain ujung sayap yang cerdik itu bisa bantu ngurangin kekuatan vortex dan induced drag. Contohnya gimana? Macam-macam. Ada yang ujungnya ditekuk ke atas sedikit, bend tips. Ada yang dipotong agak lurus, cut off tips. Ini efektif terutama buat sayap yang lurus, nggak meruncing. Yang sering dipakai pesawat ringan karena murah dibuat dan sifat stallnya lebih jinak. Oke, modif ujung sayap. Ada lagi? Ada yang namanya end plate. Itu kayak dinding vertikal kecil yang dipasang tegak lurus di ujung sayap. Fungsinya buat apa? Nahan bocoran udara. Teorinya sih gitu, buat ngestop aliran yang mau bocor. Tapi kenyataannya lebih kompleks. Dia lebih ke memodifikasi medan aliran vortex di ujung sayap, bisa ngurangin induced drag, tapi kalau terlalu besar malah nambah drag lain dan masalah stabilitas. Kadang tangki bahan bakar atau senjata di ujung sayap juga bisa berfungsi mirip end plate secara nggak sengaja. Oke. Dan yang paling sering kita lihat sekarang di pesawat-pesawat komersial, winglet. Nah, ini gimana ceritanya? Winglet. Ini salah satu inovasi yang cerdas banget menurut saya. Kenapa cerdas? Dia itu memanfaatkan fenomena yang udah ada di ujung sayap. Kan tadi ada aliran udara yang bocor dari bawah ke atas. Nah, pas di atas sayap dekat ujung, aliran ini juga bergerak agak menyamping ke arah dalam. Side wash. Oke, ada side wash. Terus? Winglet itu kan dipasang vertikal atau agak miring di ujung sayap. Dia menangkap side wash ini. Mirip kayak layar kena angin samping. Jadi wingletnya kedorong gitu. Ya, side wedge nabrak winglet, ngasilin gaya aerodinamika ke arah samping. Biasanya agak ke dalam dan ke depan. Ke depan? Berarti ngedorong maju dong? Nah, itu dia kerennya. Komponen gaya yang ke samping itu bantu mendorong vortex utama agak ke atas. Jadi efek downwashnya berkurang, induced drag turun. Dan yang lebih keren lagi, karena orientasi winglet dan side washnya, gaya yang dihasilkan di winglet itu bisa punya komponen kecil yang arahnya ke depan. Jadi kayak ngasih sedikit dorongan ekstra atau mengurangi drag total. Jadi winglet itu nggak cuma ngurangin drag, tapi bisa ngasih dorongan dikit? Secara efektif iya, mengurangi drag total. Prinsip mirip juga dipakai sama desain yang niru ujung sayap burung, kadang disebut sail atau feather. Itu memanfaatkan aliran ke atas, upwash di depan ujung sayap buat ngasilin gaya dorong kecil. Burung udah pakai teknik ini jutaan tahun loh. Luar biasa ya alam. Jadi tinggal pasang winglet aja gitu di semua pesawat biar irit? Nggak sesimpel itu juga. Winglet itu paling efektif kalau dirancang menyatu sama desain sayap sejak awal. Dia nggak menghilangkan vortex sama sekali, cuma memodifikasinya biar nggak terlalu merugikan. Dan masang winglet itu bisa ngaruh ke karakteristik handling pesawat, jadi harus diuji dan disertifikasi ulang dengan cermat. Oh, nggak bisa asal pasang ya? Nggak bisa, tapi banyak contoh suksesnya kan? Ada juga contoh yang lebih cerdik lagi, kayak di pesawat Beech Starship yang desainnya futuristik itu. Nah, winglet di canard ini berfungsi ganda sekaligus sebagai sirip vertikal buat stabilitas arah. Efisien banget. Keren. Ada ide lain yang lebih radikal buat ngurangin drag? Pernah ada riset soal menyedot lapisan batas lewat celah kecil atau kulit berpori di sayap, pakai tenaga mesin. Tujuannya biar aliran tetap laminar. Berhasil nggak? Secara teori bisa ngurangin drag banget, tapi di dunia nyata banyak kendala.
gampang kesumbat, sistemnya kompleks nambah berat, jadi belum banyak dipakai secara luas. Tapi konfigurasi mesin pendorong di belakang, pusher propeller, kayak di Starship tadi, itu secara pasif bisa sedikit bantu. Gimana caranya? Baling-baling di belakang itu nyedot udara, jadi bisa bantu menciptakan gradien tekanan yang agak menguntungkan di bagian belakang badan atau sayap yang bisa sedikit menunda transisi ke turbulen. Efeknya kecil sih, tapi lumayan. Oke. Kita udah bahas drag bentuk, gesekan, sama imbas. Kayaknya udah semua. Ada satu lagi yang penting, gaya hambat interferensi. Interferensi? Maksudnya gangguan gitu? Iya, ini adalah gaya hambat ekstra yang muncul di pertemuan antar komponen pesawat. Misalnya, di sambungan antara sayap dan badan pesawat, wing fuselage junction, Kenapa bisa ada drag ekstra di situ? karena aliran udara dari sayap dan aliran udara dari badan itu bertabrakan atau saling mengganggu di daerah sambungan. Alirannya jadi nggak semulus kalau masing-masing komponen itu sendirian. Gangguan ini bisa bikin separasi lokal atau nambah gesekan. Ada aturannya nggak? Sambungan kayak gimana yang bagus atau jelek? Ada aturan umumnya, sudut pertemuan yang tumpul itu biasanya lebih baik daripada sudut yang lancip. Jadi sambungan yang melengkung mulus, fillet, itu bagus. Posisi sayap ngaruh juga nggak? Sayap di atas, tengah, atau bawah badan? Ngaruh banget. Secara aerodinamika murni, sayap yang posisinya di tengah badan, mid-wing, seringkali punya interferensi paling kecil. Tapi, secara struktur, ini nyusahin. Spar utama sayapnya harus lewat tengah kabin kan? Jadi ngalangin ruang. Iya juga ya. Kalau sayap bawah, low wing gimana? Kayak pesawat komersial kebanyakan. Low wing itu bagus buat struktur dan akses mesin, tapi interferensinya bisa lumayan. Terutama dengan aliran di bawah sayap. Kaki rodanya juga bisa lebih pendek. Kalau sayap atas, high wing, kayak pesawat kargo. High wing bagus buat ground clearance, tapi harus hati-hati sama interferensi aliran di atas sayap dan juga jejak udara, wake, dari sayap yang bisa kena ekor belakang. Makanya, pesawat kargo sayap atas sering punya ekor bentuk T yang tinggi banget, biar ekor horizontalnya nggak kena gangguan wake sayap. Oke. Jadi solusinya gimana buat ngurangin interferensi ini? Selain fillet tadi, Bisa pakai lifting fuselage yang tadi kita bahas. Atau bikin badan dan sayap itu nyambung dengan sangat mulus, seolah menyatu. Istilahnya blended wing body. Pesawat tempur modern kayak MiG-29 atau pesawat mata-mata SR-71 itu contohnya. blended wing body, Paling ekstrim ya konfigurasi sayap terbang atau flying wing, kayak pembom B-2 Spirit. Nggak ada sambungan badan sayap sama sekali kan? Itu interferensinya minimal banget. Sekaligus bagus buat stealth juga, karena mengurangi pantulan radar dari sudut-sudut sambungan. wah keren ya B2. Ada solusi kreatif lain? Ada juga buat roda pendarat, kan roda itu nonjol, bikin drag interferensi juga kalau nggak ditarik masuk. Ada desain pesawat rumahan, home build, kayak Quickie, itu sayap depannya, canard, sekalian jadi tempat masang roda utama. Atau Rutan Very Easy, roda depannya bisa ditarik masuk sebagian ke bawah badan. Banyak akalnya ya para desainer ini. Nah, pertanyaan iseng nih. Mungkin nggak sih ada bagian pesawat yang malah ngasilin dorongan? Kayak negatif drag gitu? Haha, pertanyaan bagus. Jawabannya, dalam arti tertentu bisa. Serius? Gimana caranya? Misalnya, ujung sayap yang bentuknya menyapu ke belakang, swept wing. Kalau di bagian ujung itu kena aliran udara yang agak ke atas, upwash dari vortex ujung sayap. Yang tadi dibahas buat winglet itu ya? Philip, gaya aerodinamika yang dihasilkan di ujung sayap menyapu itu bisa jadi agak condong ke depan. Jadi, ada komponen gaya dorong kecil. Oke. Ada lagi? Contoh lain, tepi depan sayap leading edge yang bisa diturunkan sedikit, droop, ini sering berupa flap kecil yang bisa bergerak, kayak di pesawat tempur Eurofighter Typhoon. Pada kondisi manuver tertentu, leading edge yang turun ini bisa ngisep udara dari depan dan ngasilin komponen gaya ke depan juga. Wah, jadi bisa bikin pesawat makin cepet dong? Eits, tunggu dulu. Penting banget dicatat. Ini bukan berarti bagian pesawat itu bisa jadi mesin pengganti ya. Nggak mungkin kita bikin pesawat terbang tanpa mesin, sama sekali cuma ngandelin ini. Terus maksudnya apa dong? Ini lebih ke arah optimasi aerodinamika total. Komponen-komponen ini, dalam kondisi tertentu, bisa mengurangi total gaya hambat pesawat. Jadi, seolah-olah ada dorongan negatif. Padahal sebenarnya dia cuma mengurangi drag yang seharusnya ada, bukan menciptakan dorongan dari nol.
Oke. Jadi ngurangin drag total bukan nambah dorongan neto ya? Paham? Betul. Jangan sampai mikir ini mesin gerak abadi ya. Ada juga ide liar memanaskan udara di jejak belakang pesawat supersonik biar memuai dan ngasih dorongan. Secara teori mungkin, tapi wah, sangat tidak praktis kayaknya. Oke. Nah, setelah kita bahas semua komponen drag ini satu-satu, form, friction, induced interference, gimana gambaran besarnya? Hubungan semua jenis drag ini sama kecepatan terbang pesawat gimana? Nah, ini kunci penting buat ngerti performa pesawat. Kita bisa rangkum dalam satu grafik, biasanya grafik gaya hambat, drag, versus kecepatan terbang, velocity. Materi Anda ada contohnya kan? Gambar 421? Iya, ada. Gimana bacanya? Oke, pertama kita plot dulu gaya hambat akibat lapisan batas. Ini gabungan dari form drag dan friction drag tadi. Sifatnya gimana terhadap kecepatan? Tadi katanya naik seiring kuadrat kecepatan ya? Jadi kalau digambar di grafik, kursanya bakal naik melengkung ke atas. Makin cepat, naiknya makin tajam. Kita sebut ini parasit drag kadang-kadang, karena dia parasit yang selalu ada selama pesawat bergerak. Oke, parasit drag naik terus sama kecepatan. Terus, induced drag gimana? Yang gara-gara bikin lift tadi. Nah, induced drag ini kelakuannya kebalikan. Dia justru turun saat kecepatan pesawat naik. Loh, kok bisa turun? Bukannya makin cepat makin besar liftnya? Lift totalnya emang harus sama dengan berat pesawat biar terbang datar. Tapi ingat, rumus lift itu kan sebanding sama V kuadrat kali CL, koefisien lift. Iya. Jadi, kalau kecepatan V naik, pesawat cuma butuh CL yang lebih kecil untuk menghasilkan lift yang sama buat nahan berat. Paham kan? Oke, V naik, CL turun, biar lift tetap konstan. Terus? Nah, tadi kita udah tahu kalau induced drag itu sebanding sama CL kuadrat. Jadi kalau CL-nya turun karena pesawat makin cepat, Induced drag-nya ikut turun. Masuk akal sekarang. persis. Jadi di grafik drag versus kecepatan, kurva induced drag itu melengkung turun dari kiri atas ke kanan bawah. Tinggi di kecepatan rendah, rendah di kecepatan tinggi. Oke, jadi kita punya satu kurva drag parasit yang naik, satu kurva drag imbas yang turun. Kalau digabung jadi total drag gimana? Tinggal dijumlahin aja kedua kurva itu di setiap titik kecepatan. Hasilnya, kita dapat satu kurva total drag yang bentuknya kayak huruf U atau cekungan landai. Cekungan ya? Artinya? Artinya, ada satu titik di dasar cekungan itu, satu kecepatan tertentu di mana total gaya hambat pesawat mencapai nilai paling minimum. Oh, ada kecepatan paling efisiennya ya? Betul. Biasanya, titik drag minimum ini terjadi pas besar parasit drag kira-kira sama dengan besar induced drag. Oke, parasit drag sama dengan induced drag. Itu titik paling irit. Secara kasar iya, terbang lebih lambat dari kecepatan itu, induced drag-nya dominan jadi boros. Terbang lebih cepat dari kecepatan itu, parasit drag-nya yang dominan jadi boros juga. Makanya kecepatan di titik drag minimum ini sering jadi target buat kecepatan jelajah paling efisien bahan bakar. Penting banget ya kurva ini buat pilot dan desainer. Banget. Oh ya, satu catatan kecil. Meskipun tadi kita pisah parasit dan induced drag buat analisis, sebenarnya parasit drag, terutama form drag, itu sedikit banyak dipengaruhi juga sama CL atau gaya angkat, jadi nggak sepenuhnya independen. Tapi pemisahan tadi udah cukup bagus buat gambaran besarnya. Wah, bener-bener kompleks ya ternyata perjuangan melawan udara ini. Jadi kita udah kupas tuntas nih berbagai jenis gaya hambat. Ada drag bentuk form drag, drag gesekan, friction drag, drag imbas, induced drag gara-gara bikin lift, sama drag interferensi di sambungan-sambungan. Yap, 4 komponen utama itu. Dan solusi buat nguranginnya pun macam-macam banget ya. Mulai dari bentuk streamline yang paling dasar, terus main-main sama sifat lapisan batas, kadang dijaga biar tetap laminer, kadang malah sengaja dibikin turbulen kayak bola golf. Iya, yang itu emang unik. Sampai ke winglet cerdas di ujung sayap yang bisa ngasih dorongan dikit. Dan yang pasti, selalu ada trade-off ya. Nggak ada solusi sempurna, selalu ada tarik ulur antara satu aspek dengan aspek lain dalam desain. Tepat sekali. Mengurangi gaya hambat ini adalah kunci utama buat bikin pesawat jadi efisien. Ini nentuin seberapa jauh dia bisa terbang, seberapa banyak bahan bakar yang diminum, ya performa keseluruhannya lah. Ini bukan satu masalah tunggal dengan satu solusi ajaib. Tapi Tapi lebih kayak sebuah orkestrasi, menggabungkan berbagai teknik dan kompromi untuk dapat hasil terbaik secara keseluruhan.
seni dan sains sekaligus. Setuju banget. Nah, sebagai penutup nih, ada satu hal yang tadi bikin saya kepikiran dari materi Anda. Apa tuh? Tadi kan disebutin ya, hal sepele kayak serangga penyet di sayap aja bisa signifikan ngurangin efisiensi pesawat gara-gara ngerusak aliran laminar yang rapuh itu. Iya, itu masalah nyata. Mengingat betapa sensitif dan presisinya desain rendah hambatan ini, coba deh Anda yang dengerin ikut mikir. Faktor-faktor dunia nyata lain apa lagi ya yang mungkin kelihatannya sepele banget, tapi sebenarnya punya dampak besar ke performa aerodinamika pesawat. Tantangan apa lagi yang terus dihadapi insinyur sama operator pesawat sehari-hari terkait hal-hal kecil ini? Pertanyaan bagus buat direnungkan tuh. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak eksplorasi mendalam kita kali ini tentang gaya hambat. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Sampai jumpa.